Seorang pemuda kaya raya pulang ke negara asalnya untuk menemukan gadis pilihan sesuai yang diinginkan oleh ibunya. Namun bukan hanya istri yang ditemukannya, melainkan juga orang yang sudah membuatnya kehilangan ayahnya. Sebuah alur film India action romantis dari film yang berjudul Chanka Tukda akan kita bawakan di section kali ini. Film romantis ini akan menghadirkan Salman Khan dan Sridevi sebagai pemeran utamanya. Dan bagi kalian yang mau berlayar bersama alurnya, kami ingatkan untuk like dan share di sosial media kalian demi membantu perkembangan channel kami. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Shyam Malhotra diperankan oleh Salman Khan, merupakan sultan kaya raya dan pewaris tunggal dari keluarga Malhotra yang tinggal di London. Pada suatu hari Shyam berdoa di depan foto mendiang ibunya. Shyam mengatakan kalau dia akan pulang ke India dan Shyam meminta restu dari ibunya itu. Di hadapan para wartawan, Shyam menceritakan kalau dia pergi ke India untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Di mana ketika semasa hidupnya, ketika perayaan ulang tahun terakhir dari Shyam, ibunya mengatakan kalau dia ingin mempunyai menantu dari India. Dan setelah melakukan konferensi pers itu, Shyam pun terbang ke India menggunakan pesawat jet pribadinya. Di India pada malam harinya, terlihat sebuah pesta yang disiapkan oleh Hasmukh Khurrana yang diperankan oleh Anupam Kher untuk menyambut kedatangan dari Shyam. Hasmukh mengatakan kepada tamunya kalau Shyam adalah salah satu orang terkaya di dunia. Hasmukh sudah menganggap Shyam seperti anaknya sendiri. Bahkan Hasmukh lebih menyayangi Shyam ketimbang anak kandungnya yang bernama Rakesh. Hasmukh yang merupakan teman lama dari mendiang ayahnya Shyam mengatakan kalau Shyam datang ke India untuk mencari seorang istri dan akan menjadi tanggung jawabnya untuk membantu Shyam melamarkan gadis yang dia cintai. Semua gadis di sana sontak mengeluarkan cerminnya dan membetulkan dandanan mereka, dan ketika Shyam datang, semua gadis berusaha untuk tebar pesona. Tetapi sayang belum ada satu gadis pun yang berhasil mencuri perhatian dari Shyam. Keesokan harinya Shyam mengatakan ke Hasmukh kalau ibunya memimpikan seorang menantu yang menghargai tradisi dan nilai-nilai adat India. Hasmukh yang mendengarkan penjelasan dari Shyam lalu mengajak Shyam untuk pergi ke pedalaman mencari gadis yang diharapkan oleh Shyam. Dan tibalah di sebuah perbukitan. Tiba-tiba dari kejauhan, Shyam mendengar nyanyian merdu dari seorang gadis yang bernama Radha yang diperankan oleh Sridevi. Shyam pun melambaikan tangannya, namun Radha malah pergi meninggalkan Shyam. Dan kejadian itu membuat Hasmukh dan Rakesh menertawakan Shyam karena kebingungan akan sikap dari gadis tersebut. Hasmukh kemudian mengajak Shyam untuk mampir di sebuah restoran, dan secara tidak sengaja mereka bertemu dengan raja di daerah itu. Dan sang raja lalu mengundang Shyam untuk hadir di perayaan Hari Krishna yang akan mereka gelar pada malam harinya. Shyam pun menghadiri acara tersebut, dan ternyata Shyam kembali melihat Radha menjadi penyanyi di acara itu, dan kecantikan Radha berhasil memikat Shyam yang membuatnya tidak bisa tidur tenang di malam itu. Keesokan harinya Shyam mengatakan ke Hasmukh kalau dia yakin Radha adalah yang dipilihnya dan Shyam ingin mencari alamat dari Radha. Shyam pun pergi ke perbukitan itu lagi, dan kali ini Shyam berhasil bertemu dengan Radha dan Shyam langsung menyatakan kalau dia jatuh cinta kepada Radha. Namun Radha menolaknya. Radha mengatakan kalau dia tahu bagaimana orang kaya seperti Shyam mempermainkan gadis desa sepertinya, dan Radha meminta Shyam untuk menyimpan cintanya. Shyam mengatakan kalau dia bukanlah orang kaya, melainkan dia hanya seorang sekretaris dari orang kaya di London. Tetapi sayangnya, Radha tetap tidak mempercayai Shyam dan mengusir Shyam dari hadapannya. Shut up and get lost. Penolakan yang diberikan oleh Radha membuat Shyam menjadi sangat sedih dan sakit hati. Akan tetapi pada malam harinya, seorang anak kecil bernama Tintin menghampirinya dan mengatakan kalau dia akan menolong Shyam mendapatkan wanita yang dicintainya asalkan Shyam memberikan 5.000 rupiah untuk membeli coklat. Shyam tentu menyetujui permintaan dari Tintin, dan keesokan harinya Tintin membawa Shyam ke sebuah kuil, dan di sana Shyam kembali bertemu dengan Radha, tetapi Radha tidak menoleh sedikit pun ke arah Shyam. Tintin kemudian memanggil dan menghentikan Radha,
Tintin mengatakan kalau Siam telah membuat surat pernyataan kalau dia akan bunuh diri karena Rada telah menolak cintanya. Rada tentu menjadi sangat ketakutan karena namanya pasti akan menjadi buruk jika Siam jadi bunuh diri. Dan di sana Tintin lalu menyarankan kepada Rada untuk berteman dengan Siam agar Siam mengurungkan niat buruknya itu. Rada menyetujui ide dari Tintin. Tintin lalu memanggil Siam dan mengingatkan Siam untuk bayarannya. Mr. Sham, Radha. Siam pun menjadi sangat senang karena Rada memberikan kesempatan untuk dirinya. Siam lalu diajak berjalan sepanjang 10 km, tetapi Rada tidak berbicara sepatah kata pun kepada Siam. Siam kemudian bertanya apa yang Rada minta kepada Tuhan di kuil itu. Namun Rada menjawab kalau dia meminta agar dia tidak pernah jatuh cinta kepada Siam. Rada juga mengatakan kalau di kehidupan berikutnya, Rada berdoa agar dia tidak bertemu dengan Siam lagi. Dengan senyumannya, Siam mengatakan kalau Rada wanita yang sangat cantik dan dia mencintai Rada. Tapi Siam mengatakan kalau ada wanita yang dia cintai melebihi Rada. Rada yang tadinya merasa di atas angin tiba-tiba terlihat cemburu. Siam lalu mengatakan kalau wanita itu adalah ibunya, tetapi sayang ibunya sudah tiada. Siam mengatakan kalau ibunya menginginkan menantu yang seperti bulan dan mencintai tradisi India. Siam lalu menanyakan apakah Rada bersedia memenuhi keinginan ibunya itu. Dan dengan malu-malu, Rada membuka tangannya dan berpelukan dengan Siam. Rada dan Siam akhirnya benar-benar jatuh cinta. Dan pada suatu malam, ketika Siam mengajak Rada bermain ke sebuah bar, Rada diganggu oleh seorang preman bernama Barber, dan Siam yang melihatnya langsung murka dan menghajar preman itu. Keesokan harinya, ketika Rada meminta izin untuk pulang, Siam melihat sosok lelaki yang dimana ketika ibunya sekarat, ibunya Siam menunjukkan foto lelaki itu yang ternyata merupakan pembunuh ayahnya Siam. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ibunya Siam meminta Siam untuk membalas kematian ayahnya. Siam pun mengikuti lelaki itu pulang ke rumahnya. Siam lalu menembakkan pistolnya dan untungnya pria itu berhasil menghindarinya. Dan ketika Siam kehabisan pelurunya, pria itu lalu balik menodong Siam dengan pistolnya dan menanyakan kenapa Siam ingin membunuh dirinya. Siam menjawab kalau ibunya mengatakan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya yang bernama Sike Mahotra sambil menunjukkan fotonya. Pria itu mengaku kalau dia adalah Mohan Singh, sedangkan orang yang dipoto itu adalah saudara kembarnya yang bernama Soham Singh. Mohan lalu mengambil foto albumnya, dan di foto itu terlihat dua pria dengan wajah yang sama, dan dia lalu mengatakan kalau saudara kembarnya itu merupakan orang yang sangat jahat yang bahkan sudah membunuh orang tua dan juga iparnya sendiri. Mohan juga mengatakan kalau Sohan telah membuat dirinya mendekam di penjara karena polisi mengira kalau dialah pelakunya. Siam pun percaya akan apa yang dikatakan oleh Mohan. Siam lalu meminta maaf dan membuang pistolnya. Pada suatu hari di mana Siam sedang berjalan-jalan dengan Rada, Siam yang merasa kalau dia akan segera menikahi Rada, lalu mengatakan ke Rada kalau dia adalah salah satu dari 10 orang kaya di dunia. Rada yang mendengarkannya tiba-tiba menjadi marah. Rada merasa dibohongi oleh Siam. Rada kemudian mengumpat dan pergi meninggalkan Siam. Hatinya Siam pun menjadi sangat hancur. Siam mengatakan ke Hasmukh, jika Rada tidak bisa menerimanya, maka dia memutuskan untuk pergi meninggalkan India untuk selama-lamanya. Scene lalu berpindah di mana Hasmukh tanpa rambutnya meminta Rada untuk melakukannya, tetapi Rada mengatakan kalau dia tidak bisa melakukannya karena dia benar-benar mencintai Siam. Hasmukh meminta Rada untuk menikahi Siam lalu membunuhnya, namun Rada tetap menolak permintaan Hasmukh. Hasmukh kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan sebuah ranjang, dan di sana terlihat adiknya Rada dibaringkan dengan pakaian pengantinnya dan ditindih oleh Barber. Ibunya Rada dengan tangan terikat berteriak ke Rada untuk menyelamatkan adiknya, yang akhirnya membuat Rada kemudian meminta ampunan ke Hasmukh dan berjanji akan melakukan perintah dari Hasmukh. Keesokan harinya Hasmukh dengan rambutnya terlihat menangis dan berdoa di kuil Dewa Siwa sambil memecahkan buah kelapa, meminta Siam agar bisa bersatu dengan Rada. Siam pun datang mendekati Hasmukh. Hasmukh lalu meminta Siam untuk pergi menemui Rada
karena dia mempunyai firasat kalau Radha sedang menunggu kedatangan dari Syam. Syam yang mendengarkannya kembali bersemangat. Syam lalu pergi ke perbukitan dan menemukan Radha yang terlihat begitu sedih. Syam yang melihatnya tentu menjadi kebingungan, dan di sana Syam lalu menanyakan apakah Radha benar-benar mencintainya. Radha mengatakan kalau dia mencintai Syam, tetapi dia tidak bisa menikah dengan Syam karena Hasmukh dan anaknya akan segera membunuhnya ketika pernikahan itu terjadi. Syam pun menjadi terkejut dan kebingungan, dan Syam lalu meminta Radha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sambil menangis, Radha lalu menceritakan di mana waktu itu ketika hari pelulusan kuliahnya, Radha yang menjadi penari di sana dilihat oleh Hasmukh dan anaknya untuk pertama kalinya. Hasmukh dan anaknya lalu mendatangi Radha ke rumahnya. Mereka mengatakan akan membuat Radha menjadi bintang. Hasmukh bahkan menawarkan sekoper uang sebagai perjanjian mereka, namun Radha langsung menolaknya. Hasmukh kemudian memberikan waktu kepada Radha untuk memikirkan tawarannya itu, dan ketika ayahnya Radha menyetujuinya, Hasmukh dan Rakesh kembali mendatangi rumahnya Radha. Hasmukh yang mendengarkan kalau ayahnya Radha setuju kepada Radha, lalu mengajak mereka untuk pergi ke London. Tetapi sayangnya, Hasmukh ternyata berbohong. Hasmukh menjebak keluarga Radha dan memenjarakan mereka di penjara bawah tanah. Hasmukh melepas rambutnya yang ternyata rambut palsu, dan di sana Hasmukh meminta Radha untuk membuat Syam jatuh cinta dan memberikan kekayaan Syam kepada dirinya. Radha tentu menolak rencana dari Hasmukh, akan tetapi Hasmukh dengan dingin membunuh ayahnya Radha di depan matanya Radha sendiri. Dan setelah itu Hasmukh mengarahkan pistolnya ke adik dan ibunya Radha, yang akhirnya membuat Radha tidak mempunyai pilihan selain menyetujui permintaan dari Hasmukh. Scene kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Syam memeluk Radha dan berjanji kalau permainannya baru akan dimulai. Syam dan Radha dengan menggenggam botol minuman keras mendatangi Hasmukh dan mengatakan kalau mereka akan segera menikah. Syam di sana berpura-pura mabuk dan menawarkan minuman itu ke Hasmukh, namun Rakesh melarang ayahnya karena Hasmukh pasti akan keceplosan jika dia di bawah pengaruh minuman keras. Namun Syam ternyata berhasil merayu Hasmukh untuk minum. Hasmukh pun mabuk dan tanpa sadar mengatakan kalau dia telah menyembunyikan ibu dan adiknya Radha di balik perbukitan Kadibadi. Syam dan Radha langsung menuju ke tempat yang dikatakan oleh Hasmukh. Akan tetapi tidak ada seorang pun di sana, dan Syam merasa kalau dia telah ditipu oleh Hasmukh. Dan di dalam perjalanan pulang, Syam bertemu dengan Mohan. Syam lalu memperkenalkan Radha kepada Mohan dan menanyakan kenapa Mohan ada di sana. Mohan mengatakan kalau dia sedang mengincar Sohan, saudara kembarnya, di mana Sohan sekarang menjadi kriminal yang disebut dengan panggilan Takla yang bekerja sama dengan Hasmukh. Mendengarkan penjelasan dari Mohan, Syam lalu menceritakan kalau Hasmukh sudah membunuh ayah dan menculik adik dan ibunya Radha. Pada malam harinya, Syam mendapatkan telepon dari Mohan dan mengatakan kalau dia telah berhasil mendapatkan ibu dan adiknya Radha. Syam dan Radha pun bergegas mendatangi rumahnya Mohan, dan terlihat Mohan tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau dia teringat akan orang tuanya Syam. Mohan mengatakan kepada Syam kalau musuhnya sangat berbahaya. Mohan lalu menyarankan Syam untuk membawa Radha pergi ke London dengan segera mungkin. Namun ternyata Syam menolaknya. Syam mengatakan ingin menikah di India dan menerima restu dari Mohan dan ibunya Radha, dan setelah itu baru Syam akan pergi ke London. Mohan pun tersenyum dan mengatakan kalau dirinya akan menyiapkan pernikahan mereka di malam itu juga, yang membuat Syam lalu memeluk Mohan dan berterima kasih kepada dirinya. Singkat cerita, Syam dan Radha pun mengelilingi api suci pernikahan. Mereka meminta restu kepada Mohan dan ibunya Radha, dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan kedatangan Hasmukh yang datang tanpa rambutnya. Syam mengatakan kepada Mohan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya Radha. Namun Mohan malah menatap tajam ke Syam dan mengatakan kalau kematian Syam akan segera datang di malam itu. Mohan kemudian mendekat ke Hasmukh dan membuat Syam mengerti kalau cerita saudara kembar itu hanyalah sebuah rekayasa. Hasmukh pun menjadi tertawa karena Syam tidak menyadari drama yang mereka mainkan. Hasmukh mengatakan kalau dia sudah merekam pernikahan Radha dan Syam, dan ketika Syam mati, kekayaannya akan jatuh ke tangan Radha, dan setelah itu
Hasmukh akan mengambilnya dari Radha. Mohan kemudian memanggil Barber. Mohan memintanya membawa Syam dan membunuhnya seperti sebuah kecelakaan, sama seperti ketika dirinya membunuh ayahnya Syam. Radha pun menangis, namun dirinya tidak bisa melakukan perlawanan melihat Syam yang diborgol dan dibawa pergi oleh Barber. Di dalam perjalanan itu, Syam tiba-tiba melakukan perlawanan. Sopirnya terlempar dan membuat mobil itu tak terkendali lalu jatuh ke jurang yang membuat mobilnya pun meledak. Barber yang berhasil lolos tertawa melihat mobil itu meledak, lalu melaporkannya ke Hasmukh kalau dirinya sudah membunuh Syam seperti yang direncanakan. Mohan dan Hasmukh pun merayakan keberhasilan mereka. Namun tiba-tiba Hasmukh mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Mr. Shivago. Di sana Hasmukh terlihat sangat ketakutan ketika mengetahui kalau 3 tahun sudah Mr. Shivago ada di India. Shivago mengatakan kalau dirinya sudah menyiapkan kunci untuk harta karun terbesar mereka. Dan tiba-tiba anak buah Shivago melaporkan kalau ada 2 dokter yang ingin melarikan diri. Shivago meminta Hasmukh untuk menunggu. Shivago lalu mendatangi kedua dokter itu dan dengan tangan dingin menembak kedua dokter itu dan membuat Hasmukh yang mendengarnya lewat telepon itu menjadi sangat ketakutan. Shivago lalu mengatakan kepada sang kepala dokter kalau mereka hanya bisa pergi kalau pekerjaan mereka sudah selesai, dan kepala dokternya mengatakan kalau semuanya akan selesai besok pagi. Setelah itu Shivago lalu kembali berbicara dengan Hasmukh dan memerintahkan Hasmukh untuk datang bertemu dengannya keesokan harinya. Singkat cerita, terlihat Shivago mengatakan kepada Hasmukh dan Mohan kalau 3 tahun sudah dirinya memutuskan untuk membuat duplikat dari kunci untuk harta karun yang mereka inginkan. Hasmukh dan Mohan tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Shivago. Shivago lalu membawa mereka ke sebuah ruangan dan di sana ada seseorang yang dibalut perban, dan Shivago lalu memerintahkan dokternya untuk membuka perban itu. Hasmukh dan Mohan pun menjadi sangat terkejut. Shivago lalu menjelaskan kalau dia memiliki wajah yang mirip dengan Syam, dan untuk itu Shivago memberikannya nama Ghanshyam dan akan digunakannya untuk mengeruk kekayaan dari Syam yang asli. Ghanshyam pun berdiri dan bercermin, dan dia mengatakan akan mengambil kekayaan dari Syam yang asli untuk Shivago. Sementara itu sang dokter lalu meminta izin ke Shivago untuk pergi karena pekerjaannya telah selesai, tetapi Shivago malah mengambil pistolnya dan menembak dokter itu di sana. Ghanshyam pun senang karena Shivago telah membunuh dokter itu untuk membungkamnya. Ghanshyam lalu meminta Shivago untuk membunuh Hasmukh dan yang lainnya agar rahasianya tidak terbongkar. Hasmukh dan Mohan pun menjadi sangat ketakutan, tetapi Shivago mengatakan ke Ghanshyam kalau mereka adalah partnernya dan Shivago mempercayai mereka. Setibanya di rumah, Hasmukh kebingungan dan berpikir kalau Ghanshyam pasti adalah Syam yang asli. Akan tetapi Barber meyakinkan mereka kalau dia melihat sendiri Syam masih di dalam mobil ketika mobil itu meledak. Namun Hasmukh mengatakan kalau dirinya masih tidak percaya akan Shivago. Hasmukh lalu mendatangi Radha dan meminta Radha untuk menari, dan jika Radha menolaknya, maka dia akan membunuh adik dan ibunya Radha. Radha menjadi sangat sedih karena tidak berdaya. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah surat terlempar, dan ketika Radha membacanya, terlihat Radha menjadi sangat senang. Scene kemudian berpindah di mana Radha bernyanyi dan menari di teater yang penuh dengan penonton, dan ketika pertunjukan itu selesai, tiba-tiba Radha menghilang dan membuat Hasmukh dan yang lainnya menjadi murka. Hasmukh dan Mohan melihat semua anak buahnya terkena sengatan gun elektrik. Hasmukh menyimpulkan kalau Ghanshyam adalah Syam yang asli dan Shivago pasti telah mengkhianati mereka. Hasmukh dan Mohan lalu mendatangi Shivago, namun mereka berhenti ketika mendengar Ghanshyam dan Shivago sedang berdebat, dan di sana juga terlihat Radha yang diikat tidak berdaya. Ghanshyam mengatakan kalau mereka harus membunuh Hasmukh dan Mohan, akan tetapi Shivago menolaknya karena Hasmukh dan Mohan adalah partnernya dan dia tidak bisa mengkhianati mereka. Ghanshyam tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Shivago. Shivago lalu menarik pistolnya, akan tetapi pistolnya sudah dikosongkan oleh Ghanshyam. Ghanshyam pun tertawa dan tiba-tiba Hasmukh dan Mohan langsung menembaki Ghanshyam. Dan setelah itu Hasmukh dan Mohan lalu berterima kasih kepada Shivago karena lebih memilih mereka ketimbang Ghanshyam.
Singkat cerita, mereka semua pergi ke London untuk mengambil kekayaan dari Syam. Dan setibanya di London, Hasmukh melemparkan sari putih dan meminta Radha untuk mengenakannya. Namun Radha tiba-tiba tersenyum. Radha mengatakan akan menuruti keinginan Hasmukh. Akan tetapi, dirinya merasa kalau dia masih muda dan begitu cantik. Radha mengatakan kalau dirinya masih memiliki keinginan untuk bercinta. Dan Radha berpikir kalau Hasmukh masih cukup muda untuk memenuhi keinginannya itu. Hasmukh pun menjadi terlena dengan perkataan yang dikatakan oleh Radha. Darah muda kembali mengalir di tubuhnya dan terbuai akan rayuan dari Radha. Scene kemudian berpindah di mana Mohan menyambut kedatangan para partner bisnis dari Syam untuk bergabung akan kematiannya. Radha kemudian dipanggil untuk keluar, namun Radha keluar tanpa sari putihnya dan membuat Hasmukh mempertanyakannya. Radha mengatakan ke semua orang kalau dia tidak memakai kain sari putih itu karena keinginan dari mendiang Syam sendiri. Radha pun menangis dan memeluk Hasmukh. Radha kembali merayu Hasmukh dan Radha menemukan pistol di balik bajunya Hasmukh. Radha mengatakan kalau tidak perlu lagi ada pistol di antara mereka. Radha lalu memberikan sebotol champagne ke Hasmukh dan meminta Hasmukh untuk merayakannya. Radha kemudian mendatangi Mohan dan mengatakan kalau Hasmukh dan anaknya sedang berencana untuk membunuh Mohan. Mohan yang marah kemudian mengeluarkan pistolnya, tetapi Radha mengatakan kalau Mohan hanya perlu menampar pria seperti Hasmukh untuk melumpuhkannya. Radha lalu mengambil pistolnya Mohan dan pergi ke tempatnya Rakesh, dan Radha mengatakan ke Rakesh kalau Hasmukh dan Mohan ingin menikahinya. Radha meminta Rakesh untuk melindunginya karena Radha sebenarnya ingin menikah dengan Rakesh. Rakesh pun menjadi sangat marah lalu mengeluarkan pistolnya, tetapi Radha mengatakan kalau Mohan dan Hasmukh adalah orang yang sudah tua dan Radha yakin kalau Rakesh bisa menghajar mereka dengan sangat mudah. Sementara itu Mohan yang sudah marah mendatangi Hasmukh dan mulai menamparnya. Hasmukh yang mendapatkan tamparan itu lalu balik memukul Mohan. Namun mereka kemudian dihentikan oleh kedatangan Shivago. Shivago lalu memanggil seseorang dan tiba-tiba sebuah helikopter datang dan dari helikopter itu turun seseorang yang mengejutkan Hasmukh dan Mohan. Semua orang pun bertepuk tangan menyambut kedatangan Syam. Syam mengatakan kalau dari awal dirinya memang tidak meninggal. Syam yang sudah emosi lalu menghajar mereka bertiga. Syam lalu membawa mereka ke hadapan foto mendiang ibunya. Syam hendak menghabisi mereka, namun Shivago menghentikan Syam dan meminta Syam untuk tidak mengotori tangannya. Shivago mengatakan ke Mohan dan Hasmukh kalau dirinya adalah seorang inspektur bernama Sattugram Sinha yang selama ini telah menyamar menjadi Shivago untuk mendekap mereka berdua. Shivago lalu memanggil anak buahnya untuk menangkap Mohan dan Hasmukh yang ternyata adalah orang yang menyamar menjadi dokter yang ditembak oleh Shivago. Dan setelah polisi berhasil menangkap mereka, Syam lalu berterima kasih ke Shivago. Dan setelah itu Syam lalu menarik Radha dan di hadapan foto mendiang ibunya, Syam mengatakan kalau dirinya sudah memenuhi permintaan ibunya dan film ini pun berakhir. Jadi begitulah akhir dari pencarian pria kaya bernama Syam yang akhirnya menemukan cintanya dan juga berhasil membalas dendam kematian ayahnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Bollyfilm yang sudah hadir. Kami dari Sankar Studio pamit undur diri. Syukriya.